Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Nurseha dari Fakultas Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan membahas pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 12 pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Yuk kita simak videonya. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, di mana CPU ini merupakan sebuah perangkat keras yang menerima dan melaksanakan perintah dari data perangkat lunak. Nah, di dalam CPU ini ada beberapa macam komponen. Yang pertama ada control unit, yang kedua ada register, dan yang ketiga ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Dan di dalam CPU ini ada beberapa bagian, di antaranya yang pertama power supply, yang kedua ada motherboard, yang ketiga ada hard disk, dan yang keempat ada VGA card. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknologi informasi. Apa sih itu teknologi informasi? Pada saat ini seluruh sektor manusia menggunakan informasi. Pada kehidupan sosial maupun politik, teknologi tidaklah pernah lepas dari kehidupan. Ada beragam hal yang sifatnya baru dalam dunia teknologi, baik itu dinamis maupun inovatif, merupakan ciri utamanya berdasarkan kebutuhan sehari-hari. Banyak yang tidak lepas dari sebuah teknologi. Ada dampak-dampak dari adanya sebuah teknologi. Yang pertama, kita akan membahas dampak positif dari adanya sebuah teknologi. Yang pertama adalah kita dapat membuat sebuah bisnis online. Yang kedua, sistem pembelajaran bisa melalui online. Yang ketiga, bisa dengan mudah mendapatkan sebuah informasi baru. Dan yang keempat adalah pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari adanya sebuah teknologi. Yang pertama, masuknya budaya luar yang tidak mudah diterima oleh anak Indonesia. Yang kedua, kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu pada teknologi. Yang ketiga, ada sistem pembelajaran yang kurang efektif karena kurangnya penjelasan secara mendetail. Ada pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Jacques Ellul, teknologi informasi sebagai kesatuan metode yang secara rasional diarahkan oleh manusia dan mempunyai tanda yang cukup efisien dalam setiap kegiatan pemanfaatannya. Selanjutnya, manfaat dari adanya kemajuan teknologi yaitu berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada jenis-jenis sebuah teknologi. Yang pertama ada teknologi komunikasi, yang kedua ada teknologi konstruksi, yang ketiga ada teknologi medis, yang keempat ada teknologi informasi, yang kelima ada teknologi bisnis, dan yang keenam ada teknologi pendidikan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan Linux. Apa sih yang kalian ketahui tentang Linux? Linux adalah sebuah sistem operasi seperti Unix yang menggunakan kernel Linux sebagai inti dan disertakan aplikasi dan modul pendukung lain agar berfungsi dan bisa digunakan secara utuh layaknya sebuah sistem operasi pada umumnya. Lanjut, kita akan masuk pada tutorial dalam menginstal Linux di VirtualBox.
Langkah-langkah dalam menginstal Linux pada VirtualBox. Yang pertama, kalian harus menginstal VirtualBox terlebih dahulu. Setelah kalian menginstal VirtualBox tersebut, kalian bisa memilih pilihan New untuk memulai menginstal. Dan di situ kalian bisa mengatur di mana kalian bisa menaruh data-data kalian nanti. Selanjutnya, kalian bisa memilih ukuran size yaitu 20 GB. Langkah selanjutnya, kalian bisa memilih setting pada bagian sistem, di mana kalian bisa mengatur beberapa di dalam sistem tersebut. Selanjutnya, kalian bisa memilih bagian storage dan memilih empty untuk memasukkan file ISO yang telah kalian download. Jika semua data-data sudah cukup benar, langkah selanjutnya yaitu kalian bisa memilih OK dan lalu install Linux tersebut. Nah, selanjutnya kalian jika ada pada tahap memilih sebuah bahasa, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan nama host kalian. Di sini pada nama host jangan kalian menggunakan huruf besar. Selanjutnya kalian juga masukkan nama domain kalian, jangan huruf besar. Selanjutnya, kalian bisa memasukkan sandi root kalian untuk bisa masuk ke dalam Linux Debian tersebut. Langkah selanjutnya, kalian dapat mempartisi sebuah harddisk di mana kalian pilih menu manual dan kalian bisa memilih SCSI1. Lalu kalian membuat sebuah partisi dengan ukuran 1 GB dengan partisi logikal yang berada di awal. Selanjutnya kalian bisa memilih ruang swap pada partisi harddisk. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian bisa pilih free atau lock pada sebuah partisi harddisk, di mana pada partisi harddisk ini hanya memasukkan sisa ukuran dari partisi harddisk yang pertama. Kemudian kalian bisa enter sampai pada tahap penginstalan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai database. Database adalah sebuah kumpulan berbagai data dan informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah, dan dimanipulasi dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Selanjutnya ada manfaat dari database. Yang pertama yaitu tidak terjadi redundansi pada basis data. Yang kedua, integritas data terjaga. Yang ketiga, independensi data terjaga. Selanjutnya ada tujuan dari database. Yang pertama, mengurangi duplikasi suatu data atau data redundansi. Yang kedua, hubungan data dapat ditingkatkan atau data reliabilitasi. Yang ketiga, mengurangi pemborosan tempat simpanan luar. Selanjutnya ada kelebihan dari database. Yang pertama, pengendalian terhadap kerangkapan data. Yang kedua, meningkatkan keamanan data. Yang ketiga, memperbaiki integritas data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SAMPP. Apa sih itu SAMPP? SAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Nah, selanjutnya ada tutorial dalam membuat sebuah database di dalam SAMPP, yaitu langkah yang pertama dalam pembuatan sebuah database di dalam SAMPP adalah kalian bisa menginstal SAMPP tersebut terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa mengaktifkan Apache dan MySQL di dalam SAMPP. Langkah selanjutnya kalian bisa memilih new untuk membuat database baru dan di situ kalian bisa masukkan nama sesuai dengan keinginan kalian.
Nah, di sini saya akan membuat sebuah database di mana itu tentang data diri saya. Makanya setelah saya membuat sebuah nama dalam database, selanjutnya saya membuat sebuah tabel di mana tabel tersebut adalah terdiri dari 5 kolom. Kemudian kalian bisa pilih Go. Pada langkah selanjutnya yaitu kalian bisa memasukkan NIM, nama, prodi, dan alamat kalian. Jika sudah, kalian bisa memilih semua tipe dengan jenis varchar. Dan kalian pada bagian indeks, kalian bisa memilih primary untuk bagian angka agar tidak ada kesamaan pada angka itu sendiri. Selanjutnya, kalian bisa memilih save. Langkah selanjutnya, kalian bisa memasukkan value kalian lalu memilih Go. Setelah selesai, kalian bisa melihat hasil database kalian di browse. Kemudian ada software lisensi dan software free lisensi. Apa sih yang kalian ketahui mengenai software lisensi? Software lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menikmatinya. Pada software lisensi ini, suatu perangkat lunak berupa lisensi dapat dianggap pelanggaran atas hak eksklusif pemilik menurut hukum pemilik menuntut pelanggarannya. Kemudian, apa sih yang kalian ketahui dengan software free lisensi? Software free lisensi adalah dapat dengan bebas digunakan, dipelajari, disalin, diubah sesuai kebutuhan, disebarluaskan kembali, dan kode sumbernya terbuka sehingga memungkinkan pengguna untuk ikut mengembangkannya. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari software lisensi dan software free lisensi. Dari software lisensi yaitu ada software lisensi komersial dan lisensi trial. Contoh dari software lisensi yaitu adalah sistem operasi Windows, program Microsoft Office, dan Photoshop. Yang kedua ada software free lisensi. Yang pertama ada lisensi open source, yang kedua ada lisensi shareware, yang ketiga ada lisensi freeware. Nah, contoh dari software free lisensi ini adalah WinRAR, Microsoft Office, Mozilla, Opera, Google Chrome, WhatsApp, dan Line, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keamanan komputer. Cyber security atau IT security adalah suatu usaha pencegahan dan pendeteksian penggunaan komputer secara tidak sah atau tidak diizinkan, atau bisa juga usaha melindungi aset dan menjaga privasi dari para hacker yang menyerang. Fungsi dari keamanan komputer itu sendiri yaitu melindungi komputer, baik itu sumber daya maupun data, terhadap penipuan dan pencurian. Manfaat dari sistem keamanan komputer yaitu menjaga suatu sistem komputer dan pengaksesan seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem komputer tersebut. Ada beberapa komponen sistem komputer. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, dan yang ketiga ada perangkat manusia atau brainware. Ada beberapa ancaman pada keamanan komputer. Yang pertama ada virus, yang kedua ada email virus, dan yang ketiga ada spam, dan masih banyak lagi. Kemudian ada beberapa prinsip keamanan komputer, yaitu yang pertama ada confidentiality, yang kedua ada integrity, yang ketiga ada availability, yang keempat ada authentication, yang kelima ada access control. Kemudian ada lingkup keamanan dalam komputer. Yang pertama ada pengamanan secara fisik, yang kedua ada pengamanan akses, yang ketiga ada pengamanan data,
Dan yang keempat ada pengamanan komunikasi jaringan. Sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum